Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang risiko. Pertama akan kita bahas adalah penilaian risiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah kira-kira ada salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, prosedurnya itu ada 4. Yang pertama adalah wawancara, kemudian analisis, observasi, dan inspeksi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah wawancara atau bisa juga disebut dengan inquiries. Nah, inquiries ini adalah wawancara dan pertanyaan kepada pihak-pihak dalam perusahaan. Bisa ke siapa aja. Yang pertama misalkan ke komisaris. Bisa ditanya tuh, gimana sih, ada nggak pengendalian internal dalam perusahaan. Terus bisa juga nanya ke manajemen, misalkan budaya perusahaannya tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan dia nanyanya ke staff, berarti trennya tuh lagi kayak gimana sih. Udah gitu bagaimana insentifnya, ada atau enggak. Nah, terus kalau misalkan nanya ke internal audit, bisa berupa ruang lingkup kerja auditornya itu seperti apa, kemudian temuannya seperti apa, dan apakah ada rekomendasi-rekomendasi tertentu untuk entitas. Nah, tadi kan sifatnya wawancara tuh, tergantung dari auditor ngewawancarain siapa pertanyaannya ya kan. Nah, yang kedua adalah analisis. Nah, pada analisis ini akan membuat bagaimana ekspektasi, kemudian akan membandingkan antara ekspektasi yang tadi sudah dibikin dengan realita yang ada. Tujuannya untuk analisis adalah agar tahu di mana sih potensi salah saji material itu. Nah, terus yang ketiga adalah observasi. Observasi itu adalah melihat-lihat bagaimana operasional perusahaan, gimana ada fasilitasnya kah, atau gimana sih jalannya perusahaan itu. Dan yang terakhir adalah inspeksi. Nah, tadi kan kalau observasi cuma lihat-lihat tuh, kalau inspeksi sekalian minta dokumennya, misalnya SOP perusahaan atau kontrak atau segala macem. Dan nanti ini tuh dilihatin lagi gimana sih antara yang sudah dibikin nih inspeksi ini seperti apa dengan yang terjadi itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya dan terakhir akan kita bahas adalah risiko audit. Nah, dalam risiko sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah risiko bawaan atau biasa disebut risiko inherent, yaitu risiko yang memang sudah melekat dalam entitas dan tidak bisa dihindarkan. Nah, yang selanjutnya adalah risiko pengendalian, yaitu risiko inherent yang sudah berusaha untuk dikendalikan namun masih lolos atau tidak terdeteksi, entah disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. Nah, di sini pentingnya adalah untuk auditor untuk mendeteksi risiko pengendalian yang terlewat itu. Karena risiko inherent dan risiko pengendalian sifatnya adalah yang dari auditi, sedangkan auditor nanti disebutnya dengan risiko deteksi, yaitu risiko inherent yang tetap lolos dari risiko pengendalian dan tidak terdeteksi juga dari risiko yang sudah diperiksa oleh auditor. Bila dirumuskan akan menjadi audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk dikali detection risk, dimana jika inherent risknya semakin besar maka audit risknya juga akan semakin besar. Sekian penjelasan tentang hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kekeliruan. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.